Adaptasi kebiasaan baru yang mulai digaungkan sudah dijalankan atau malah diabaikan. Kita akan membahasnya dengan mengusung tema adaptasi kebiasaan baru di musim pandemi. Telah hadir bersama saya dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Ketua ID Jateng, Dr. Joko Handoyo. Selamat sore, Dr. Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mira, selamat sore para pemirsa semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir di Special Talk Show. Dan Kabid Humas ID Jateng, Dr. Reni Yuniati, SPKK. Selamat sore. Selamat sore Mbak Mira. Ya, terima kasih Dr. Reni sudah hadir di Special Talk Show. Sama-sama. Baik, ini di era pandemi seperti ini, apa kesibukan ID Jateng sendiri, Dr. Joko? Ya, sesuai dengan tugas-tugas kami, tentunya kita berada di bidang kesehatan ya. Bagaimana menyehatkan, membantu untuk memberikan penyuluhan, karena itu bidang kita, untuk menyehatkan masyarakat. Demikian juga di dalam rangka pandemi COVID-19 ini, itu yang menjadi concern kami, dan untuk itu maka kami akan berada di bidang pertama adalah bagaimana kita melakukan preventif. Kemudian juga bagaimana kita melakukan terapinya, ya. Dan nanti di dalam bidang preventif itulah nanti kami akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka melakukan promosi. Baik, preventif dan terapi, itu yang menjadi concern gitu. Kalau perkembangan dari pasien coronanya sendiri di Jawa Tengah seperti apa, Dokter Reni? Kalau untuk perkembangan pasien sendiri, datanya itu semakin hari kan berubah ya. Kalau untuk Satgas COVID ID itu kita juga ada sendiri yang selalu mengupdate data per harinya. Mungkin Dr. Joko bisa menjelaskan untuk yang terakhir ya dok ya? Iya, boleh dibantu dok untuk data. Jadi begini, jadi kami memang mempunyai data sendiri, tetapi kami juga melakukannya dengan bersama-sama dengan Satgas COVID-19 Jawa Tengah. Yang dipimpin oleh Bapak Gubernur, kami juga berada di sana sebagai staf ahlinya. Memang kami melihat bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan. Satu, dan kemudian yang kedua, memang Jawa Tengah ini masih banyak yang zona merah. Yang zona oranye belum begitu banyak. Dan kami sekarang berusaha untuk menuju ke memperbanyak zona oranye dan selanjutnya nanti ke zona kuning dan selanjutnya ke zona hijau. Apa kira-kira yang menyebabkan hal itu terjadi, dok? Ya, pertama adalah kalau kita lihat sekarang ini beberapa hal. Satu, kemarin ini yang lalu itu terjadi adanya libur panjang. Kemudian yang kedua, saya harus menyebutkannya dengan permohonan maaf, karena itu kerumunannya banyak sekali, adanya pilkada. Dan kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan orang banyak sekali berkerumun. Itu antara lain. Apakah sudah ditemukan solusinya untuk supaya hal itu tidak makin meningkat? Mungkin sinergitas dengan pemerintah provinsi? Ya, betul. Jadi kami melakukannya tadi yang saya sudah katakan bahwa tujuan utama apa? Tujuan utama adalah kita keluar dari pandemi itu. Jadi untuk itu apa yang kita lakukan adalah mempercepat pemotongan jalur penyebaran dari COVID-19. Apa yang harus kita kerjakan di situ? Yang harus kita kerjakan adalah protokol kesehatan, dan untuk itulah kita mempromosikannya. Kita tahu bahwa protokol kesehatan itu sudah disampaikan sejak bulan Februari yang lalu sampai sekarang, tetapi kita melihat bahwa belum memberikan hasil yang maksimal. Jadi sosialisasinya harus lebih masif? Iya, bukan saya sosialisasi, mungkin sosialisasinya sudah cukup masif, tetapi yang penting di sini adalah bahwa sosialisasi itu harus terus dilakukan. Tidak boleh berhenti, tidak boleh lelah, tidak boleh istilahnya kita, maaf kalau saya pakai bahasa Jawa ya, tidak boleh cueh gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh marah, karena apa? Karena memang kondisi masyarakat kita begitu. Karena kita tahu bahwa masalah kesehatan ini tidak lepas dari masalah yang lainnya. Kalau kondisi di rumah sakit seperti apa, Dokter Reni? Untuk perlengkapan teman-teman tenaga medis, untuk APD dan lain-lain, apakah sudah tercukupi sampai detik ini? Jadi levelnya untuk yang misalnya di rawat jalan, di IGD, kemudian di ruang isolasi beda-beda. Dan rumah sakit pasti akan memenuhi semua sesuai dengan level dia berada di mana. Kalau dia berada di rawat jalan itu cukup dengan masker, kemudian juga diperlukan kalau misalnya misalnya dia baju pelindung aja kalau memang dia banyak mempunyai tindakan-tindakan di rawat jalan. Kemudian kalau dirawat inap juga beda lagi, apalagi di isolasi ya, itu sudah seperti memang baju hazmat yang memang harus dipakai dengan sekali pakai karena memang dikhawatirkan tidak bisa mereuse lagi. Jadi untuk sebenarnya kalau kami dari ID itu
selama ini memang banyak mengamati dari masyarakat sendiri dengan penyuluhan-penyuluhan yang selama ini kita lakukan. Jadi nanti apabila memang masyarakat sudah sampai di rumah sakit, artinya memang benar-benar dia sudah terpapar dalam kondisi yang sudah tinggi ya, virus yang sudah masuk itu sudah tinggi sehingga menimbulkan gejala. Nah, di rumah sakit sendiri memang kalau seorang dokter tidak melakukan protokol sesuai dengan yang harus dilakukan sebagai dokter yang ada di sesuai zonanya, zona di rawat jalan, IGD maupun isolasi, itu juga sangat tinggi resikonya. Sampai sekarang sekitar 100 berapa dok yang meninggal dokter? Sudah 128 gitu. 128 dokter yang meninggal Di Jawa Tengah, di Indonesia. Seluruh Indonesia itu datanya. Iya, itu memang kita sebagai bukan garda terdepan tapi garda terakhir karena akibat dari banyak masyarakat yang sebenarnya itu tidak percaya, kemudian mengatakan, oh dok saya muak, saya bingung, saya tidak mau dengan kondisi seperti ini. Jadi sudah banyak yang misalnya lost doll. Iya, iya. Bahkan banyak pasien yang bunuh diri ya ketika harus karantina 14 hari begitu. Ah, itu karena mungkin tidak terbiasa ya dengan kondisi ini. Jadi dia kaget. Harusnya dengan kondisi ini pasien masuk rumah sakit kemudian diperiksa dengan menggunakan tes rapid kemudian reaktif dengan swab. Itu sebenarnya prosedur yang memang harus dilakukan, bukan di-COVID-kan, tapi itu harus dilakukan. Jadi pasien harus menyadari hal itu. Supaya apa? Apabila dia dirawat inap tidak menulari pasien lainnya. Jadi kalau sudah keluar, misalnya hari kedua baru keluar, dia baru keluar dari ruang yang memang dibatasi untuk pasien yang belum keluar hasilnya, itu sudah biasa. Jadi masyarakat harus membiasakan diri dan jangan takut kalau emang masuk rumah sakit itu harus menunggu hasil swabnya keluar. Kalau dia rapidnya reaktif, nah itu yang membuat masyarakat tuh takut masuk rumah sakit akibat istilahnya dalam tanda kutip di-COVID-kan. Padahal itu standar biasa untuk pemeriksaan di musim pandemi ini. Jadi stigma itu yang harus diluruskan begitu ya, betul. bukan di-COVID-kan. Iya bukan. Ya, kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Kami akan segera kembali untuk Anda. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Kami peduli. TV-ku lawan Corona. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara. Menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinose kite kudasai. Hai guys, pengen berkarir di dunia rekam medis. Cuman kalian nggak tahu harus mulai dari mana. Jangan sedih, aku punya solusinya. Kalian langsung aja daftar ke Udinus.
di Fakultas Kesehatan jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini kalian bakal diajarin banyak banget tentang dunia rekam medis pastinya. Misalnya nih, perencanaan pembiayaan unit rekam medis dengan penerapan Kesmik, perencanaan kebutuhan tenaga kerja kesehatan, statistik rumah sakit, aplikasi komputer rumah sakit, klasifikasi kodifikasi penyakit, dan tindakan dengan ICD. Keren banget kan? Oh ya, jurusannya udah terakreditasi A loh. Makin ciamik kan? So, nggak usah ragu. Langsung aja daftar ke Fakultas Kesehatan Udinus. Cek infonya di pmb.dinus.ac.id. Aku tunggu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Talk Show Adaptasi Kebiasaan Baru di Musim Pandemi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Dr. Joko, adaptasi kebiasaan baru apa yang ingin disosialisasikan masyarakat melalui acara Special Talk Show ini? Ya, yang ingin kami sampaikan di sini adalah kembali lagi sebetulnya suatu hal yang sudah lama didengungkan, tapi kami ingin terus-menerus mengemukakan hal ini, yaitu apa? Lakukanlah protokol kesehatan. Karena apa? Ini adalah suatu hal yang sebetulnya yang paling mudah, paling murah, dan ini adalah kalau kita tahu bahwa kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan protokol kesehatan yang harus kita pegang adalah yang apa yang kita kenal dengan nama 3M. Di mana 3M itu menunjukkan adalah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, ini yang utama. Tetapi ini saja tidak cukup. Karena tadi, jaga jarak itu juga kita harus ingat, jangan masuk ke kerumunan. Yang lainnya lagi adalah kalau kita di dalam suatu ruangan yang tertutup begitu, ingat pada ventilasi. Jadi kita tidak boleh ruangan tertutup sama sekali, tidak ada ventilasi atau tidak ada hubungan dengan udara luar. Dan satu lagi adalah durasi. Di dalam keadaan yang demikian, di dalam ruangan ini jangan terlalu lama. Ya, paling tidak 1 jam atau kalau paling lama mungkin 2 jaman lah. Ya. Kalau dalam kantor, Dok? Iya, sama juga. Dalam kantor pun juga demikian. Bahkan juga di dalam kantor, kita harus susun juga bahwa jumlah yang ada di ruangan itu adalah kembali lagi disesuaikan dengan keadaan ruangannya. Kalau biasanya kita isi orang 20, mungkin kali ini kita isi dengan 10 orang. Tetapi tidak cukup, bukan arti 10 orang saja, tetapi jaga jaraknya juga harus ada. Tapi kalau kita berada pada 10 orang, tapi orangnya itu ngumpul, ya sama juga, walaupun pakai masker, walaupun cuci tangan. Ya. Itu mengapa klaster perkantoran juga marak begitu ya? Iya, betul. Jadi yang kita banyak sekali klasternya sekarang yang bermunculan, termasuk klaster keluarga juga ada. Ya. Klaster perkantoran dan klaster keluarga, apa yang harus dilakukan masyarakat supaya itu tidak makin merambah, Dok? Kembali lagi, protokol kesehatan patuhilah dengan disiplin. Artinya apa? Yang kami inginkan di wilayah Jawa Tengah adalah untuk membuat bahwa masyarakat itu ini merupakan kebutuhan dari mereka sendiri. Jadi meskipun masing-masing. Jadi jangan hanya karena mereka takut itu karena diberi sanksi. Ya. Ya. Jadi meskipun satu kantor jangan merasa aman begitu ya, dengan teman sekantor yang sudah kenal tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Ya. Begitu jadi juga di kalau keluarga. saya lebih baik mengatakan bukannya jangan merasa aman ya, tapi saya katakan tetaplah waspada. Oke. Sebagai Kabid Humas Dr. Reni, apa yang dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat supaya ini lebih sadar gitu masyarakat Jawa Tengah? Jadi yang pertama, masyarakat Indonesia itu prototipenya itu wedhisik. Jadi nek diwedeni ora bakal nglakoni gitu. Istilah gitu. Jadi kalau merasa nyaman-nyaman aja lah rapopo lah gitu kan. Karena halahnya tadi akibatnya mereka meremehkan. Tapi padahal kan sudah banyak korban berjatuhan dan itu nyata, Dok. Nah, itu merasa tadi loh yang saya bilang itu di-COVID-kan gitu loh. Jadi dia nggak percaya gitu. Dia nggak percaya kalau ya. Jadi gini, kenapa sih virus ini berbeda dengan virus influenza? Jadi kalau virus influenza itu kan oke lah batuk pilek, oke, terus habis itu dia demam badannya, kemudian dia tidur baik kembali, setelah dia tentunya balik. Kalau ini kalau dia sudah punya dasar memang punya sakit atau dia daya tahan tubuhnya turun, begitu kena virus ini itu beda banget dengan virus influenza gitu loh.
Jadi siapa sih nggak percaya begitu banyak korban yang sudah jatuh, kemudian memang gejalanya hampir sama dengan influenza, tapi dia virulensinya atau daya bunuhnya itu jauh lebih tinggi gitu loh. Dan dia memakan paru-paru gitu loh, bukannya dia sekedar menyerang kemudian memberikan gejala-gejala batuk, pilek, kemudian panas, enggak, tapi dia betul-betul membentuk sebuah badai. Badai sitokin namanya, badai daya tahan tubuh di mana paru-parunya itu jadi rusak sendiri gitu loh. Jadi yang paru-parunya itu merusak paru-parunya sendiri. Jadi akibat dari perputaran virus yang sangat cepat dalam paru-paru tersebut itu terjadi badai sitokin tadi. Jadi tubuh kita sendiri bingung gitu loh. Seberapa cepat kecepatannya ini? Nah, tergantung dari daya tahan tubuhnya. Begitu masuk itu 7 hari kemudian apabila dia tidak bisa melawan akan timbul gejala. 14 hari kemudian dia sudah mulai tidak bisa membau, kemudian juga mulai mengalami gangguan daya tahan tubuh, diare, kemudian bersin-bersin terus, kemudian pilek, kayak itu. Gejala-gejalanya itu kalau orang melihat tuh hampir sama gitu loh dengan influenza. Dan banyak orang yang meremehkan itu. Iya, meremehkan. Jadi kalau dibilang ada orang sakit jantung misalnya, kemudian itu ada plus COVID-nya gitu, di COVID-kan. Nah itu memang orang yang terserang kan memang dunia itu terpapar dengan virus corona ini. Tapi siapa yang kuat, dia yang akan bisa bertahan gitu. Tapi nyatanya fenomena yang ada di sini masyarakat masih banyak yang tidak percaya ya, Dok? Nah, supaya mereka percaya itu harusnya ya tahulah ini tuh sebenarnya pergerakannya itu dari mulai dia biasa tidak ada gejala, kemudian dia nekat masih nggak pakai masker, menambah gejalanya lagi, masih nekat lagi tidak mau mengisolasi diri atau mengkarantina, menularkan keluarganya, itu kan sudah nyata sebenarnya. Pergerakan virusnya kan sudah kelihatan. Jadi masyarakat itu harusnya cerdas lah. Jadi menjaga diri itu lebih baik. Jadi kalau kondisi corona nggak corona pun, ini mendidik kita untuk hidup sehat gitu loh. Bagaimana hidup kita itu bisa lebih baik dan lebih istilahnya itu sadar kesehatan dengan adanya virus ini. Dan itu pun bisa dilanjutkan untuk selamanya. Tidak hanya karena pandemi ini. Yang sebelumnya beli sambal terasi, dicelupin ayam, makannya tanpa cuci tangan, langsung dimakan gitu kan. Wah sedepnya, kalau nggak gitu nggak sedep loh Dok, gitu. Oh gitu ya. Jadi orang-orang itu sudah biasa hidupnya itu seperti itu. Kemudian inilah adanya kebiasaan baru begitu ya, adaptasi dengan kebiasaan baru. Belum lagi kebiasaan ibu-ibu yang marah-marah anaknya minta dibelajarin ya kan. Nah itu bikin emosi, bikin stres. Nah itu makanya ibu-ibu tuh bukan dapat cobaan tapi dapat pendidikan pandemi. Bagaimana mereka dengan luar biasa menjadi ibu yang sesungguhnya gitu. Dokter Eni sebagai Kabid Humas kan sering bersosialisasi langsung dan terjun ke masyarakat. Adakah komentar dari masyarakat yang masih sampai saat ini ada yang tidak percaya? Banyak. Apa jadi, yang tanggapan Dokter Eni kepada masyarakat yang tidak percaya? Jadi yang pertama tuh dari pengelola kliniknya sendiri ya, waktu yang kami terjun kami dari ID kan terjun di 5 kabupaten, kemudian di 5 atau 3 klinik di situ kita kan juga mensosialisasikan bagaimana sih perilaku masyarakat yang ada daerah itu. Berbeda-beda tiap daerah. Misalnya kemarin kayak di daerah di Pantura itu mereka juga mengatakan kok nggak ada pemberitahuan ya tentang misalnya yang kena kematian atau gimana. Nah itu membuat masyarakat jadi alah rano popo gitu loh. Merasa semua baik-baik saja. Baik-baik saja itu juga ada. Nah kemudian merasa bahwa ini loh dokter sing entuk duit nek kene lara gitu loh. Nah itu. Saya mau dengar komentar ketua ID-nya. Bagaimana komentar Dokter Joko menghadapi masyarakat dengan fenomena seperti ini, Dok? Ya kembali lagi kita menganjurkan protokol kesehatan, sekali lagi ke sana, kemudian kita mengambil cara bagaimana supaya protokol kesehatan itu masuk ke masyarakat, dan tadi yang saya sampaikan, itu merupakan kebutuhan, bukan lagi karena sanksi atau karena ketakutan atau karena hal lain. Ini harus kita bangun. Kalau Dokter Joko melihat nih dari kacamata Ketua ID Jawa Tengah, masyarakat di Jawa Tengah ini berapa persen yang sudah sadar atas protokol dan berapa persen yang belum? Kalau persentase secara pasti kita belum mendapatkannya dari suatu penelitian ya. Tetapi kalau kita melihat saja sekarang sebagai contoh saja, kalau hari Minggu saja kita melihat di daerah Bandungan itu kan rasanya kayak nggak ada COVID. Ya, banyak orang tempat wisata sudah dibuka, banyak orang berkerumun. Iya, itu yang tadi saya bilang. Jadi boleh berwisata, tapi protokol kesehatan yang dipegang.
Tidak hanya sekedar pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tetapi jangan masuk kerumunan. Jadi boleh berwisata ya, ini sudah mendekati weekend, jadi pesan untuk masyarakat juga boleh Kemarin saya berwisata. ke Guci loh. Saya wisata ke Guci, luar biasa. Jadi berendam di air panas kayak dipijet ya, aduh enak banget gitu. Tapi ya memang kita lihat tempatnya, kalau emang yang terjun ke kolam renangnya sedikit, nah kita baru, tapi sebetulnya memang kayaknya masyarakat masih tadi ya, masih enggan untuk berkerumun juga, jadi kolamnya sih kosong Mbak, kalau mau ke sana nggak apa-apa. Oke, tapi nah ini yang harus diwaspadai, kolamnya kosong, tapi bagaimana cara penularan virus corona ini sendiri nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pengen makan enak dan gak ribet? Lele Kubumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Lele Kubumbu enak sekali. Yang Anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Virus corona COVID-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut langkah pencegahan virus corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah berpergian. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga dan jaga imunitas tubuh. Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami batuk, flu, dan demam di atas 38 derajat Celcius. Sejak ditemukannya coronavirus disease 19, kini penyebarannya sudah mencapai puluhan negara. Virus ini bahkan sudah menelan korban belasan ribu jiwa. Bagaimana gejala terkena virus corona? Pada umumnya, pasien mengalami gejala demam selama 14 hari. Demam disertai batuk kering, sesak napas berat, dan juga pusing. Dengan bertambahnya kasus suspek corona di Indonesia, setidaknya ada 58 rumah sakit di Jawa Tengah yang menjadi rujukan. Antara lain RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, dan RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Cegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Tunda bepergian ke tempat jauh atau ke tempat keramaian lainnya. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Anda masih bersama kami di Special Talk Show Adaptasi Kebiasaan Baru di Musim Pandemi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024 356973 kali. Dr. Joko, untuk bicara tentang penularan, misalnya tadi di tempat wisata Guci misalnya, itu kan melalui air yang mengalir begitu ya. Nah kalau misalnya saya berendam di sana, kemudian ada di sebelah saya ada pengunjung juga yang juga berendam, kemudian ternyata pengunjung itu terpapar COVID, apakah saya bisa tertular, dok? Bisa saja. Karena apa? Karena kita lihat saja dulu pertama kali bagaimana sih cara penularannya. Kita kenal dengan apa yang dinamakan droplet. Jadi itu ada cairan yang mungkin keluar dari hidung atau dari mulut. Dan orang itu terpapar. Dan itu masuk ke air. Dan air itu biar gimana pun juga kita ada di sana kan.
kemudian kita berendam di situ, mungkin juga kita menyelam, sehingga bisa saja yang bersama-sama dengan air itu dia akan masuk ke diri kita melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, melalui mata dan sebagainya. Jadi kita bisa saja tertular. Jadi harus tetap waspada. Tetap begitu. waspada. Jadi jadinya tadi saya sampaikan kita waspada dan perhatikan tadi protokol kesehatannya. Iya, jadi tetap waspada ya pemirsa. Baik, untuk pemirsa yang suka ke mall nih dok, saya mau nanya lagi. Kalau kita ke mall, kemudian kita memilih-milih barang, kemudian ada orang yang memilih barang tersebut dan menyentuhnya, dan orang itu terpapar, terus kemudian saya menyentuh juga barang yang sama, apakah saya juga bisa tertular? Bisa. Jadi tadi saya katakan bisa tertular karena apa? Pada waktu menyentuh itu kan kita nggak tahu. Apa ada nggak droplet yang melekat di tempat tersebut? Dan kemudian kita sudah memegang barang tersebut, kemudian kita dengan tidak sadar mungkin tangannya masuk ke mulut, masuk ke hidung, masuk ke mata dan sebagainya bisa saja. Oleh karena itulah dibutuhkan juga bahwa selalu tadi cuci tangan tadi. Nah, cuci tangan di sini mungkin kalau kita lagi ke mall begitu kan nggak ada air. Kita boleh pakai hand sanitizer-nya tadi. Jadi pada waktu sebelum menyentuh kita sudah daerah yang mau kita sentuh itu kita semprot dulu, kemudian kita juga setelah selesai menyentuh itu kita semprot lagi tangan kita. Itulah cara proteksinya. Jadi tadi di dalam pengertian cuci tangan tadi termasuk pengertian itu. Jadi pengertian cuci tangan itu harus selalu senantiasa membawa hand sanitizer supaya steril begitu ya. Supaya kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga juga orang lain. Bu Reni, kalau kita melihat ini sekarang kan banyak pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka, tempat wisata juga sudah dibuka, bahkan kalau weekend Semarang ini ramai sekali. Nah ini bagaimana cara pencegahannya dan sosialisasi yang dilakukan IDI seperti apa? Jadi untuk area-area wisata itu kan mereka sudah memasang di depan hotelnya, di depan mall juga dengan besar-besar ya. Nah itu tergantung dari pengelola juga dan pemerintah. Mestinya pemerintah juga menerjunkan untuk pengawasan maupun untuk jumlah yang masuk mall, pakai itu loh pakai penghitung tuh loh. Jadi misalnya dihitung mall ini luasnya berapa, kemudian dibagi dengan jumlah yang harusnya masuk berapa. Kan area 1 kali 1 misalnya 4 meter persegi per orang, itu kan digunakan untuk menjaga jarak apabila dia sendirian masuk mall, kemudian ada orang lain datang, itu berapa. Nah itu seharusnya diumumkan dari depan besar-besar pada ada counternya di depan juga untuk jumlah yang harusnya masuk, karena itu kan area tertutup. Artinya jadi kalau memang kita mau serius ya, itu memang harus betul-betul area-area yang tertutup itu dihitung tadi durasi, ventilasi, kemudian juga jumlah kepadatannya itu, jangan sampai berkerumun. Itu membutuhkan kerjasama dari pihak mall sendiri sehingga orang tuh datang ke mall juga nyaman, aman. Itu merupakan promosi juga buat mallnya. Jadi apabila dia juga menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan, orang tidak akan ragu lagi datang ke mall itu nyaman kok. Kita lihat aja di depan pagarnya atau di depan pembatasnya itu ada angka orangnya itu, dan itu ada load orangnya itu berapa, jumlah orang yang bisa masuk berapa. Nah dia akan belok, oh loadnya udah gini, oke lah kita bisa masuk gitu loh. Jadi dipantau terus kapasitas orang di dalam mall. Iya. Gitu. Ketika sudah sesuai dengan kapasitasnya, maka dilarang untuk masuk. Iya, itu. mau paling nggak waiting list. Waiting list itu dia bisa di mobil atau bisa di daerah di dekat situ. Menyediakan bioskop mobil. Apa sudah diterapkan di beberapa pusat perbelanjaan di Jawa Tengah? Saya pikir belum ada ya Mbak. Belum ada? Karena memang selama ini belum dilakukan monitoring untuk kepadatan dengan counter dari Satpam. Mereka hanya melakukan monitoring untuk suhu, kemudian juga menyuruh cuci tangan atau pakai sanitizer itu aja, sehingga membuat masyarakat yang takut tuh makin takut juga. Tapi kalau dia sudah nekat, jangan nekat gitu. Akhirnya ya mall juga rugi kan kalau dia juga nanti sampai ditutup tuh gara-gara terlalu banyak kan. Itu. Iya, sesuai keterangan Dr. Reni, Dr. Joko, ini belum ada mall yang menerapkan itu, dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya, kemudian tempat-tempat wisata juga mungkin belum menerapkan seluruhnya begitu. Apa sinergitas antara IDI dengan pemerintah provinsi? Ya, dalam hal ini kami dari IDI juga termasuk di dalam Satgas COVID-19 dari Satgas COVID yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi ini juga antara lain yang kami usulkan, kami sampaikan bahwa ini adalah beberapa usulan kami. Termasuk juga tadi, yang tadi sudah disebutkan perkantoran, mall, pabrik-pabrik kayak garment dan sebagainya. Di sini kan banyak. Sekolah, pesantren. Nah ini juga kami sampaikan, termasuk juga saya pernah ditanya juga bagaimana dengan bioskop. Mereka mengatakan
Satu, bioskop mau dibuka. Kedua lagi, mereka-mereka yang menjadi istilah saya pekerja seni, itu kemudian kami juga ingin buka. Dia bilang bagaimana? Saya bilang boleh saja, tidak ada larangan, asal protokol kesehatan dipegang. Berarti ini sudah pernah duduk bersama antara ID, kemudian pemerintah provinsi dan pelaku usaha? Sudah. Jadi Hasilnya? itu sudah. Dan ini saya kira perlu diketahui bahwa tiap-tiap minggu itu Satgas Covid selalu melakukan analisa dan evaluasi. Itu sudah kami sampaikan tadi. Kembali lagi saya sampaikan, memang ini diperlukan kesabaran kita dan juga pengertian dari masyarakat tadi. Karena saya mengatakan tadi, kenapa terjadi begitu? Karena masalah kesehatan tidak lepas dari masalah lainnya, sosial dan ekonomi. Jadi mereka, bagaimana saya juga pengen bergaul. Kedua, saya juga harus bekerja. Nah, ini bagaimana? Itu dia tadi. Dan untuk itulah saya tadi menyampaikan bahwa protokol kesehatan itu harus keluar dari dirinya sendiri dan ini merupakan kebutuhan pribadi, bukan karena sanksi. Sehingga kalau itu terjadi, maka mereka nggak masalah. Mereka mau kemana aja silakan, tapi betul-betul dipegang protokol kesehatannya. Sebagai contoh ya satu hal, di pasar saja. Ya. Ini kebiasaan kita kan tidak pernah mau antre. Jadi kita katakanlah saya baru menawar, tiba-tiba satu datang langsung terombol istilahnya. Nah ini sudah nggak ada jaga jarak kan. Nah ini salah satunya. Jadi inilah yang harus keluar. Jadi kembali lagi salah satunya kebiasaan antri. Kebiasaan antri itu juga harus mulai diterapkan, begitu. Bukan mulai diterapkan, harusnya kan sudah dari awal itu. Tapi kita selalu abai dengan begitu, ya kan? Ya. Jadi masyarakat juga harus bawa hand sanitizer, kemudian juga harus antri, begitu ya dok? Iya. Ini kemudian apa tantangan terbesar dari ID Jawa Tengah, dari Ketua ID dan juga dari Kabid Humas untuk adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi? Dr. Joko. Ya. Kembali lagi saya sampaikan tadi, yang paling susah di sini adalah tadi menimbulkan kesadaran dari masyarakat. Dan oleh itulah kita pun menggandeng, kita minta bantuan dari teman-teman yang ahli-ahli di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang ekonomi, di bidang mungkin juga tata kebiasaan di daerah. Berkolaborasi dengan mereka. Iya, supaya kan kita tidak hanya bisa protokol kesehatan, tapi bagaimana supaya ini tuh bisa masuk ke mereka. Mungkin Dr. Reni bisa, mungkin kalau nanti diberi kesempatan Dr. Reni bisa menceritakan atau beliau ini sudah membuat banyak sekali video bagaimana cara-caranya dalam yang saya sampaikan tadi, supaya masuk ke masyarakat tadi. Boleh diceritakan video-video itu apa saja pesannya untuk masyarakat, Dr. Reni? Iya, nanti mungkin akan saya berikan juga linknya ke Mbak Mira ya, nanti untuk yang kami buat. Jadi videonya itu yang pertama video tentang bagaimana mempunyai adaptasi kebiasaan baru di musim pandemi ini, apa saja yang bisa kita lakukan dengan menjaga pola makan, kemudian olahraga dan sebagainya. Tadi nanti akan kita berikan di TV-ku supaya bisa disosialisasikan lagi lebih banyak ke masyarakat. Kemudian dari Satgas Covid juga membuat nyanyian, yaitu nyanyian yang mengadaptasi kebiasaan baru supaya lebih mudah ditirukan. Kartonyono, maaf ya Mas yang menciptakan lagu itu siapa? Kartonyono. Aduh, saya kurang tahu. Denny Caknan. Oh, oke. Nah itu nanti mungkin bisa menggandeng juga dengan para influencer supaya dari pimpinan atau penguasa kemudian juga ID dan influencer itu bergandengan tangan bersama, karena yang melihat mereka kan juga luar biasa ya, banyak banget. Karena followersnya banyak, listennya banyak, otomatis juga lebih tersampaikan, jadi lebih mudah diterima. Nah itu perlu kerelaan para influencer juga ya untuk bergabung dengan kami dari di Jawa Tengah untuk bersama-sama mengkampanyekan, tidak cuma mengkampanyekan dari pilkada kampanye ya, tapi kita juga harus mengkampanyekan nih supaya bisa lebih baik Indonesia ini lebih cepat berakhir pandeminya. Bisa peduli kesehatan. Iya, jadi tolong dong para influencer. Nah, kalau kami gitu kalau bersosialisasi ini dari kalangan milenial mungkin itu bisa langsung diserap. Iya. Kemudian pertanyaan saya, paling susah itu ngasih tahu ke siapa? Yang milenial kah, ibu-ibu kah, bapak-bapak kah? Tahan dulu, nanti kita akan jawab di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Minasan, konnichiwa. Guys, kalian pada tertarik nggak sih sama budaya Jepang?
For your information nih, Jepang adalah salah satu negara terpenting di dunia. Nah, dengan mempelajari sastra Jepang, itu bisa ngebantu kita memahami salah satu budaya paling unik di dunia loh. Jadi penasaran kan? Yuk belajar dan kuasai tentang budaya Jepang dengan bergabung dengan program studi sastra Jepang Universitas Dianuswantoro. Selain sudah terakreditasi A, Udinus juga udah bekerja sama dengan universitas ternama di Jepang. Salah satunya Osaka International University loh. Nah, kalau kalian punya cita-cita jadi pengajar bahasa Jepang yang handal, pegawai negeri sipil, staf kedutaan besar, kerja di perusahaan besar, atau pengen dapetin beasiswa buat belajar di negeri Sakura ini, udah nggak usah bingung, sastra Jepang Universitas Dianuswantoro udah paling cocok nih buat kalian. So, nggak usah pakai lama, langsung aja daftar di pmb.dinus.esi.id. Udinuse, kita kudasai. Hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2011, sedekah rombongan berkomitmen membantu sesama tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Didukung ratusan relawan, kami siap membantu mereka yang membutuhkan. Antar jemput dan fasilitas rumah singgah jadi layanan gratis untuk semua pasien dampingan kami. Mari dukung para pasien untuk sembuh dengan cara donasi lewat sedekah rombongan. Salam tembus langit. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Kami peduli. TV-ku lawan Corona. Halo Dinusian, di masa sekarang ini wajib banget dukungnya buat kita melek sama yang namanya kesehatan. Gak cuman buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, cuci tangan pakai air mengalir, buang sampah pada tempatnya, dan menerapkan yang namanya PHBS alias perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga rutin. By the way, aku punya info nih buat kalian yang punya ketertarikan lebih di bidang kesehatan masyarakat atau pengen menginfluence orang banyak biar melek sama yang namanya kesehatan masyarakat. Gabung aja sama kita di Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro jurusan Kesehatan Masyarakat. Kalian bakal tahu lebih banyak tentang penerapan teknologi informasi bidang kesehatan masyarakat, penerapan program penanggulangan penyakit, penerapan program keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, administrasi dan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan masih banyak lagi. Jangan khawatir, Udinus udah terakreditasi A loh. Gimana? Makin kepo kan? Langsung aja cek di pmb.dinus.ac.id. Sampai ketemu Dinusian! Anda masih bersama kami di Special Talk Show Adaptasi Kebiasaan Baru di Musim Pandemi. Kami mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Reni untuk memberitahu kepada masyarakat ini. Kesulitannya di mana kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak atau milenial yang paling sulit untuk diarahkan itu yang mana, Dok? Yang paling sulit yang nggak tahu itu. Berarti semuanya ya? Atau yang terlalu tahu, atau yang nggak tahu, atau yang setengah tahu. Jadi memang semuanya itu kita
harus tahu dari mengapa dia kok sampai ngeyelan. Itu kita needs-nya atau keinginan dia apa, kemudian dia sebenarnya mau bagaimana, itu kita harus menggali dulu. Yang pertama untuk supaya kita bisa masuk, itu memang kita harus observasi dulu ke orang-orang. Apa yang sebenarnya dia inginkan, terus untuk masalah solusi ini bagaimana dia dihadapkan dengan masalah. Itu artinya dia merupakan bagian dari solusi juga. Jadi orang yang ngeyelan itu dulu kita panggil, kemudian kita wawancara, sehingga kita jadi tahu, oh sebenarnya dia itu seperti ini gitu loh. Nah itu berbeda-beda di tiap daerah. Seperti yang kami lakukan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, itu kita melakukan penyuluhan, kemudian menerima banyak pertanyaan dari masyarakat. Demikian juga dengan Kapolres, Kapolsek, kemudian juga dengan istilahnya itu dengan Koramil, kemudian camat, di situ para petinggi juga memberikan kepada kami banyak keluhan. Nah, dari situ kami mengumpulkan selama ini baru akan kami berikan istilahnya itu solusi kalau sudah menampung berbagai macam keluhan maupun pertanyaan dari masyarakat. Nah, itu ternyata berbeda-beda. Kami baru melakukan di 2 kabupaten, di Pemalang sama di Wonosobo. Jadi ini survei langsung ke sana begitu? Iya, kami bersama BNPB itu melakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru supaya kami bisa dekat dengan masyarakat, apa yang terjadi di lapangan, kemudian bagaimana respon masyarakat, dan itu kami lakukan di daerah-daerah yang memang tinggi angka COVID-nya itu. Bahkan di Pemalang ada yang tidak bermasker ya? Iya, kalau itu rata lah ya, semua ada. Jadi memang bagaimana supaya kita itu langsung melihat kondisi di daerah itu sebenarnya bagaimana, kenapa dia begitu, terus pendapatnya selama ini bagaimana, dan selama ini dia merasakan apa, itu baru, istilahnya kami baru melakukan penelitian, baru observasi. Di mana gitu. tadi 2 daerahnya? Dari Pemalang dan Wonosobo. Pemalang dan Wonosobo. Hasilnya seperti apa? Untuk sementara memang kami baru melakukan beberapa sampling, belum kami lakukan secara keseluruhan, sehingga memang prototipe masyarakat Indonesia sendiri kan memang jadi gampang dikandani, gampang ngatutan gitu loh. Nah, saya ngatutnya karo sopo, misalnya sama pemuka masyarakat di situ yang dipercaya siapa. Mungkin kepala daerahnya? Apa mungkin pemimpin agamanya, atau mungkin dia istilahnya dituakan gitu, kita harus mencari juga sosoknya tuh siapa sing dinut. Lho ki menurut bek sopo gitu loh, istilahnya begitu. Jadi istilahnya itu kalau mau rolling atau membina masyarakat tuh tidak mudah, tapi harus dicari dulu behind the scene-nya tuh apa sih gitu. Oh ternyata kowe iki tatanannya seperti ini. Tatanannya juga kita lihat, tatanan budayanya, tatanan sosiologinya itu seperti apa, sosialnya seperti apa, kemudian pola pandangnya seperti apa, bagaimana pendidikannya itu sangat kompleks. Makanya kami belum bisa memberikan statement sekarang. Takutnya kalau salah menilai gitu. Masih dikip dulu ya? Masih dikip dulu. Baik, Dokter Joko, ini kan beda daerah, maka beda juga kulturnya, beda juga mindsetnya. Ini PR untuk ID Jateng. Betul, oleh karena itu tadi belum disampaikan oleh Dr. Reni bahwa kami itu berada di, kami terjun di 5 kabupaten, yaitu Pemalang, Kendal, Kudus, Jepara, Wonosobo. Dan itu 5 kabupaten, tetapi lokasinya ada 22. Nah, 22 itu terbagi di 5 kabupaten tersebut. Nah, itu tadi baru antar kabupaten sudah berbeda. Padahal di dalam satu kabupaten, yang di mana itu terdapat beberapa lokasi, antara lokasi-lokasi itu pun berbeda lagi gitu loh. Jadi inilah yang kita ingin melihat. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan di sana. Kembali lagi tadi untuk maksudnya apa, supaya betul-betul ini ditimbulkanlah bahwa ini merupakan kebutuhan dari masyarakat. Tapi masyarakat harus yakin dulu gitu loh. Jadi inilah yang kami lakukan. Tadi Bu Deni sempat menyampaikan bahwa ini harus ada tokoh behind the scene-nya, ini siapa? Kira-kira manuver apa yang dilakukan? Bisa saja ini? Dalam hal itu. Yaitu dia tadi, dengan kita masuk ke masyarakat tadi, maka kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi panutan di sini. Apakah formal leader ataukah informal leader. Jadi tadi seperti Bu Reni sudah mengatakan, apakah karena tokoh agama atau mungkin orang yang dituakan di situ secara adat mungkin bisa saja. Jadi justru itulah kita masuknya di sana. Baik, saya bergeser kepada penemuan vaksin. Nah, sekarang kan sudah mulai ditemukan vaksin. Ini menurut ID sendiri seperti apa, Dok? Begini,
Kami sudah bicara semuanya ini dengan para ahli-ahli yang mereka mengatakan bahwa mengapa kita melakukan vaksin, dilakukan pemberian pengobatan dengan vaksin. Tujuannya sama, yaitu untuk menyetop penyebaran dari COVID-19 ini. Kenapa demikian? Karena yang dicari adalah kalau ini yang divaksinasi nanti juga sudah cukup banyak, kira-kira saya katakanlah bisa mencapai 60-70% dari populasi penduduk Indonesia, maka ini akan terjadilah apa yang dinamakan kekebalan komunitas, herd immunity. Nah, itulah yang kita cari. Nah, padahal itu tidak satu-satunya. Yang lain cara adalah tadi kita melakukan pemeriksaan dengan PCR. Pemeriksaan PCR itu juga demikian juga kalau nanti kita bisa mencapai jumlahnya. Jadi dicampur ya antara vaksinasi dengan PCR bisa mencapai 60-70% penduduk, maka akan terjadilah herd immunity tadi. Sehingga terjadi harapannya seperti pada waktu kita sekarang menghadapi yang kita kenal dengan influenza sekarang, flu sekarang ini, dulu pada waktu 1918, 1920, kira-kira ya keadaannya sama seperti sekarang. Waktu itu kan namanya Spanish flu. Itu juga banyak juga mengambil korban. Ya. Jadi itulah apa maksud dari vaksinasi tadi. Kemudian bagaimana dampaknya bila seseorang tuh sudah divaksin, Dok? Nah, kalau seseorang sudah divaksin, dengan demikian maka akan timbullah kekebalan dalam dirinya. Sehingga diharapkan bahwa dia tidak akan terpapar lagi. Itu, secara umum itulah maksudnya vaksinasi. Kemudian untuk efek demam dan lain-lain, apakah juga akan dirasakan oleh Bisa saja, pasien? bisa saja terjadi. Oleh karena itu sekarang kan sambil berjalan kita tahu bahwa kita masih melakukan penelitian-penelitian. Dan diharapkan penelitian kita selesai di fase 3 yang untuk vaksin yang merah putih dari vaksin dari Indonesia sendiri. Fase 3-nya baru kira-kira akan selesai pada bulan Juli atau Agustus tahun 2021. Seberapa efektifkah vaksin itu cara bekerjanya? Secara umum tadi sudah saya sampaikan, efektivitasnya adalah dengan diberikan vaksin maka akan timbullah kekebalan sehingga kemudian tidak akan terpapar lagi. Dalam waktu? Nah, untuk menjawab ini semua kami masih menunggu dari para ahli. Karena apakah vaksin ini sebagai contoh, apakah vaksin ini diberikan hanya satu kali atau akan diulang? Diulangnya berapa lama? Nah, sampai sekarang pun masih belum hasil itu belum keluar. Jadi untuk itulah kita masih menunggu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Kami akan segera kembali untuk Anda. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris UDINUS. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, Public Relation Officer, Liaison Officer, Cruise Ship Officer, Foreign Embassy Staff, Lecturer, Teaching Staff, Professional Translator, Interpreter, TV Translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UDINUS. FEB UDINUS telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Lestari ekonomi, bergabunglah bersama kami.
program studi sarjana terapan manajemen perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa sarjana terapan manajemen perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana terapan manajemen perhotelan, a place to nurture professionalism. Anda masih bersama kami di Special Talk Show Adaptasi Kebiasaan Baru di Musim Pandemi. Kita ada di segmen terakhir, pemirsa. Saya akan menanyakan Dr. Joko, ini kan diagnosa itu tidak bisa berdasarkan satu tanda, begitu ya dok? Nah ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat, tanda-tanda apa saja yang harus diwaspadai ketika sudah terpapar COVID? Begini, agak mendasar sedikit ya, bahwa untuk mendiagnosa satu penyakit itu tidak bisa hanya dari satu tanda atau satu gejala, karena diagnosa itu ditentukan oleh kumpulan dari gejala dan kumpulan tanda. Dan tanda ini bisa kalau kita periksa tubuh kita atau diperlukan pemeriksaan penunjang. Nah, kembali lagi yang perlu adalah kita waspadai. Jadi tadi ada gejala panas, kemudian ada tanda-tanda seperti orang sakit flu, batuk, pilek, ya, belum lagi ada sesak. Nah, itu ada hal-hal yang harus kita waspadai bahwa jangan-jangan saya ini terpapar COVID. Walaupun, kembali lagi, belum pasti itu. Karena kalau pasti untuk menentukan kamu kena COVID apa tidak, pastinya adalah dengan pemeriksaan swab, dalam hal ini adalah pemeriksaan PCR. Itu yang memastikan. Demam, batuk, pilek, ya, itu harus batuk, diwaspadai. Pilek, sesak, itu ya, hal-hal seperti itu harus diwaspadai. Jadi seperti orang gejala flu kan, mirip itu aja, tapi harus kita waspadai itu. Kalau untuk adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat, apa yang harus masyarakat lakukan setiap harinya, Dr. Eni? Jadi yang pertama, apabila dia keluar rumah memang harus pakai masker, karena keluar rumah memang tidak bisa diketahui apakah ditularkan atau tidak, ada orang yang punya gejala atau tidak, itu kan tidak bisa kita mendeteksi secara kasat mata. Maka yang pertama adalah memakai masker, yang kedua itu kalau kita sesedikit mungkin tidak jahil lah, jangan suka megang-megang gitu. Oh iya, iya. Kok jahil banget itu. Jadi jangan suka terlalu banyak memegang sesuatu, apabila dia terpaksa ya pakai gini lah atau pakai alat gitu, beli atau biasa alat. pinjam-meminjam, itu juga dikurangi begitu ya? Iyalah, jangan sampai kita bertukar barang dengan orang itu, kemudian apabila menyentuh tempat-tempat yang umum, kalau saya sih saya sanggup plastik banyak, plastik kecil-kecil sih, ambil gitu kan, tapi buang plastiknya gitu, jadi nggak usah mereuse lagi, dimasukkan lagi gitu kan, sama juga kita kalau alatnya kita pakai dimasukkan lagi juga sama memaparkan ke tas kita juga kan. Kalau saya pakai plastik aja, kalau sarung tangan plastik kan mahal tuh, beli plastik itu loh seperempat kiloan atau sekilo itu, itu kan murah tuh, masukin itu aja, pegang itu udah lepas, daripada kita terlalu banyak terpapar dengan yang kita tidak ketahui. Kemudian selain itu kita menghindari kejahilan kita tadi, yang ketiga kita juga tidak boleh berkerumun ya. Jadi berkerumun itu juga sekalian dengan jaga jarak. Jadi misalnya kita nggak tahu, misalnya bukan keluarga kita ya, kita nggak tahu bagaimana apakah dia menyembunyikan batuknya. Kan kita nggak bawa termometer ya, masa orang bawa tongkat begini loh 1 meter gitu kan. Jadi
usahakan, dan itu orang terbiasa. Kalau dia jaga jarak itu terbiasa, bukan jaga jarak itu terus jadi marah, itu enggak. Sekarang orang udah biasa kalau kita mengambil Sudah jarak memahami, itu. begitu ya? Nggak mungkin marah lah. Jadi jangan takut, jangan terlalu takut dicium tangannya, jangan juga lah. Orang udah terbiasa untuk mengalami hal seperti ini, jadi jangan sampai masyarakat itu menganggap orang yang menjaga jarak, menghindari pertemuan itu dianggap aneh gitu loh. Justru aneh lagi kalau dia menimbulkan penyakit orang lain gitu kan, atau dirinya sendiri. Jadi kita mengalami adaptasi kebiasaan baru ini selain untuk menyehatkan diri kita sendiri, juga untuk menjaga orang lain. Dan supaya pandemi ini segera berakhir karena virusnya frustasi. Ketemu, lompat nggak bisa. Semoga akhir tahun. Belum tahu nih. Itu tergantung tadi loh. Tergantung ya. Tergantung bagaimana kita buat si virus itu frustasi. Mau masuk ada masker, ya kan? Nah, kemudian mau melompat nggak bisa. Aduh, capek deh gitu kan. Baik, silakan berikan closing statement dan juga pesan untuk masyarakat. Jadi bagi masyarakat khususnya Jawa Tengah, kita jangan sampai lengah, jangan sampai merasa bosan dan jangan sampai jenuh, muak dengan kondisi pandemi ini. Jadi tetap semangat dan jangan sampai kita menjadi sakit gara-gara kita tidak mematuhi protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, itu yang membuat kita menjadi manusia yang bisa bergerak untuk bangsa ini supaya cepat mengakhiri pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai ikut hoax atau mengikuti istilahnya itu berita-berita yang tidak benar tentang COVID ini. Jadi tolong waspadai apa yang seperti dikatakan Dr. Joko tadi, tetap waspada dengan kondisi yang sekarang terjadi. Jangan lengah, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Gitu. Dr. Joko, silakan pesan untuk masyarakat Jawa Tengah dan juga teman-teman tenaga medis di Jawa Tengah. Dok. Ya, saya kira kembali lagi, 1 waspada, 2 pegang protokol kesehatan, dan sekaligus juga ini karena hari ini juga berkaitan dengan Hari Kesehatan Nasional, maka sekaligus juga isu ini kembali lagi sebetulnya isu yang sudah lama juga, artinya marilah kita kembali hidup sehat. Dan itu sudah ada dengan adanya slogan melakukan gerakan masyarakat sehat, Germas. Germas. Ya. Yang sebetulnya itu sudah merupakan mendasar dari kita dari dulu gitu. Contohnya cuci tangan kan tidak hanya sekarang pada waktu zamannya COVID. Jauh sebelumnya COVID kita sudah diajari juga untuk cuci tangan. Hanya sekarang ini untuk lebih ditekankan lagi. Jadi saya ingatkan kembali hidup sehat semuanya, termasuk juga tadi kalau kita untuk supaya bisa jaga daya tahan tubuh kita, ingat makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna. Itulah salah satunya untuk kembali hidup sehat. Semangat untuk teman-teman tenaga medis, Dok. Dari teman-teman tenaga medis, saya kira satu sesuai kita semuanya adalah, terutama adalah kami yang para dokter, ingat pada lafal Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan ini adalah tugas kita bersama. Tapi untuk bisa bertugas, maka kita sendiri harus sehat. Dan kalau kita harus sehat, maka kembali protokol kesehatan untuk tenaga kesehatan, termasuk kami para dokter, harus dipatuhi lagi. Oke, saya kira itu. Baik. Kembali hidup sehat dan jangan kasih kendor, begitu ya. Terima kasih Dr. Joko. Terima kasih Dr. Joko, terima kasih Dr. Eni. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Tetap sehat ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Saya Mira Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.